Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ika Sabrina Bertarigan dengan NIM 23170125. Saya Raifan Jatuh dengan NIM 23170106. Saya Nur Halimah Hasibuan dengan NIM 23170101. Nah, tujuan kami membuat video podcast ini untuk memenuhi tugas pengantar manajemen dengan goal manajemen organisasi stres. Berikut podcast kami. Selamat datang di podcast singkat kami. Di sini kita akan menjelajahi topik-topik menarik seputar manajemen organisasi stres. Saya Dika Sabrina sebagai host bersama Bapak HRD Manajer Hotel Madani dan rekan-rekan saya sekalian. Baik, kita akan mendalami beragam wawasan tentang organisasi stres serta menggali inspirasi bersama. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke topik utama, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami persilakan kepada Bapak HRD Manajer Hotel Madani untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Senang sekali jumpa dengan kalian sore hari ini. Saya Suparman sebagai HRD Manager di Hotel Madani ini yang sudah lama, artinya sudah lebih kurang di sini 10 tahun lebih ya. Jadi saya juga sangat berterima kasih kalian mau berkunjung di Hotel Madani. Dalam hal ini mungkin bisa kita berdialog atau apa sih yang mau ditanyakan. Oke, Pak. Baik. Terima kasih atas perkenalannya. Karena kita sudah berkenalan dengan Pak Parman sebagai HRD Manajer Hotel Madani, tanpa berlama-lama kita masuk ke topik pembahasan kita dengan tema manajemen organisasi stres. Baik, untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya Alimah. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Pak Parman. Jadi Pak, di dalam organisasi itu kan ada yang namanya manajer. Jadi apa sih Pak peran utama manajer dalam mengelola kelompok atau tim? Oke, saya kira kita ambil dari basic nih, dari dasar di dalam manajer. Artinya kalau di dalam bahasa asing itu manage, mengatur. Manajer itu adalah orang yang mengatur di dalam manajemen tersebut. Jadi di dalam manajemen, beda lagi dengan manajemen. Manajemen secara global, secara keseluruhan, overall. Tapi kalau manajer itu adalah oknumnya atau pelakunya yang mengatur organisasi, yang mengatur timnya yang dalam pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi segala keputusan itu ada di tangan manajer. Seperti itu. Jadi bagaimana pengaturannya? Kalau di dalam hotel ini kita sudah melakukan namanya standard operational procedure. Itulah tugasnya seorang manajer. Mengatur berapa orang dalam satu departemen. Karena di hotel itu ada beberapa departemen. Departemen yang pertama departemen housekeeping, departemen F&B, food and beverage. Kemudian ada departemen F&B product, itu yang memasak. Kemudian ada juga departemen front office. Kemudian ada departemen yang terakhir financial control. Ada lagi departemen mechanical engineering. Jadi di dalam hotel manajemen ini kita ada banyak manajemen, banyak departemen. Sehingga satu departemen itu dibawahi oleh satu manajer. Jadi tugas mereka masing-masing itu sudah ada. Kalau di hotel itu kita punya aturan namanya SOP, Standard Operational Procedure. Itulah yang harus dilakukan. Itu yang harus dijalankan oleh bawahan. Seperti itu. Itulah gunanya seorang manajer. Bagaimana mengaturnya? Ikutinlah SOP yang sudah diarahkan oleh manajemen. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Baik, karena kita sudah memahami sedikit tentang manajerial dalam mengelola tim. Untuk kita lebih tahu, lebih paham apa itu organisasi stres, kami persilahkan kepada rekan saya Fani untuk menggali lebih dalam tentang manajemen stres. Terima kasih kepada host yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Parman sebagai HRD Manajer Hotel Madani. Apa aja sih Pak penyebab stres dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi begini, ada istilahnya working under pressure. Working under pressure itu bekerja dalam tekanan. Jadi kalau kita
bekerja dalam tekanan, seorang tersebut tidak mampu melakukan suatu pekerjaan, artinya dia tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut, ya dia bisa terjadi stres. Bagaimana mengaturnya tersebut? Jadi inilah gunanya seorang manajerial tadi yang saya katakan dari awal. Bahwasanya seorang manajer ini harus mampu memanage, harus bisa melihat anggotanya atau timnya, membuat dia itu nyaman di dalam bekerja. Jadi kalau stres itu setiap orang bisa aja tim stres di dalam bekerja. Kalau tidak bekerja dengan hati. Bekerja itu harus dengan hati loh. Bukan hanya sekedar bekerja, kemudian bekerja. Enggak seperti itu. Kalau di dalam hotel, hotel ini adalah produknya jasa. Jasa. Kita menjual jasa. Jasa itu tidak membentuk suatu nominal uang. Tidak membentuk nominal uang. Jasa itu kita lakukan lebih dulu pekerjaan itu, baru kita akan mendapatkan hasil. Di dalam manajemen itu, apalagi menghadapi stres tadi seorang karyawan, kita sebagai HRD di sini harus lebih melihat persoalan apa yang dialami seorang karyawan tersebut. Bisa aja stres bukan hanya di pekerjaan, tapi di rumah. Persoalan itu timbul dari rumah, orang tua, atau apa saja. Bisa terjadi stres. Terbawalah di dalam hotel ini gitu. Sehingga itulah tugasnya seorang HRD di sini. Kita panggil seorang staf tadi, kita panggil itu, kita coaching, artinya kita ajak dia berdialog untuk menghindari stres seorang karyawan tersebut. Apa persoalan yang harus dilakukan? Banyak hal yang perlu kita sampaikan ke karyawan. Yang pertama, kalau di dalam manajemen hotel ini kan ada manajemen kita konsep Islamic Syariah. Kita masuk di dalam hal-hal tentang agama lebih awal. Agama, kita masukkan dalam bagaimana beribadah yang benar. Jadi di dalam stres tersebut bisa hilang. Baru kita ajak dia berdialog, apa persoalan. Baru kita namanya mencari solusinya, yaitu problem solvingnya. Itulah gunanya di sumber daya manusia atau HRD menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fani dan Bapak Parman sebagai HRD Manager Hotel Madani. Nah Pak, saya sebagai orang terakhir, tentunya Pak, saya juga punya pertanyaan yang terakhir yang paling saya pengen tahu tuh Pak. Apa sih Pak menurut Bapak, pertanyaan saya Pak, bagaimana? Tidak berat pertanyaannya kan? Tapi tidak berat pertanyaannya kan? Oh, berat tapi tidak berat Pak. Mungkin kayak gimana gitu. Oke. Saya masuk ke pertanyaan saya Pak. Pertanyaannya itu, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental dan mengurangi stres Pak? Mungkin dalam hal ini saya berharap Pak Parman bisa lebih menjelaskan kepada kami kira-kira bagaimana ya Pak menurut Bapak gitu. Jadi begini, di dalam bicara kesejahteraan, berarti ini pertanyaan ini ada beberapa, ada tiga sebenarnya secara keseluruhan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kesejahteraan. Yang kedua bagaimana mengatur supaya karyawan itu tidak stres, betul kan? Ya, tadi benar, kan? benar. Baru yang terakhir ini bagaimana dia bisa harmonis dalam bekerja satu sama lain, betul kan? Nah, jadi kalau di dalam manajemen hotel, kita selalu menciptakan seperti ini. Kalau seseorang tersebut ingin mendapatkan kesejahteraan yang baik, di hotel ini ada namanya service. Service itulah yang saya katakan dari awal tadi. Jasa ini dilakukan, bekerja dengan hati, baru akan mendapatkan service. Berupa apa? Uang. Itu biasa kita temukan pada tanggal 15. Jadi karyawan ini di bulan, setiap akhir bulan dapatkan gaji, tapi nanti di pertengahan bulan dia akan mendapatkan service. Itulah kesejahteraan tadi kita. Jadi bagaimana caranya? Ya kita sebagai HRD kita jelaskan ke mereka. Kesejahteraan itu banyak yang bisa kita ciptakan untuk karyawan di sini. Yang pertama bagaimana
Menghargai itu salah satu adalah kenyamanan juga. Kalau seorang karyawan sudah tidak nyaman bekerja, pekerjaan akan tidak beres. Kan begitu. Jadi bagaimana menciptakan supaya nyaman? Ya kita ajak berdialog, kita komunikasi. Kita rangkul, kita ajak sebagai teman, rekan kerja. Tidak boleh kita ciptakan antara atasan dengan bawah yang sangat mencolok. Tidak boleh gitu. Jadi kita harus ciptakan bagaimana harmonis. Ya tadi kita ajak komunikasi, apa persoalannya. Selalu kita buat tegur sapa. Apa kabar? Selamat pagi. Gimana hari ini, sehat? Itu salah satu penghargaan. Apakah dengan uang? Tidak. Menghargai itu dengan komunikasi. Kesejahteraan tadi sudah. Dengan servis. Harmonis tadi kan. Baru bagaimana menciptakan stres. Supaya mereka nggak stres. Itu tadi. Kita ajak dialog. Kita sholat berjamaah. Kita ajak dia berkomunikasi. Persoalan yang ada pada dirinya kita ajak untuk dia komunikasi kita untuk curhat. Kalau istilah sekarang anak-anak sekarang kan curahan hati ya kan, bicara gitu. Jadi kita ajak dia berdialog. Apa solusinya? Itulah gunanya saya di sini sebagai HRD manager. Ya kita lakukan, kita ajak dialog. Apa persoalan yang bisa diselesaikan? Insya Allah akan selesai. Itulah gunanya di situ manajerial. Gimana kira-kira? Saya berarti Pak, intinya itu kayak kita itu nggak semua tentang duit. Cara kita untuk mengatasi manajemen stres itu bisa dengan kita itu bersikap friendly kepada karyawan. Betul. Kita itu ramah, kita selalu peduli dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang sedang dijalankannya. Ya. Mungkin begitu kan Pak kesimpulannya. Dan satu lagi, setiap kita menegur itu dengan karyawan, kalau dia berbuat salah, mungkin dia ada problem di rumah, tapi kita tidak langsung panis di lapangan, tapi kita ajak dialog, ajak dia ke office, kita bicara heart to heart seperti itu, gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat merasa puas dengan jawaban yang Bapak berikan. Maka dari itu Pak, saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada Pak Parman sebagai HRD Manager Hotel Madani. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang menonton dan bergabung di podcast singkat ini. Jangan lupa untuk terus menjelajahi, belajar, dan membagi inspirasi kepada orang-orang di sekitarmu. Tetaplah berinspirasi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, dadah.